Bab 722. Aku menduga. Sebentar lagi dia pasti akan menggunakan metode yang kasar dan berbahaya. Aku tidak yakin tubuhmu bisa menahannya. Lanjut Yansen. Dia terus melanjutkan omong kosongnya. Sementara Adril mendengarkannya dengan acuh tak acuh tanpa niat untuk menanggapi. Mahaguru Adril sebagai ahli bela diri sejati, lebih suka membiarkan tindakan yang berbicara. Gary tak terkalahkan yang mendengar kata-kata itu. Menatap Adril yang baru saja masuk dan berkata, "Jika kamu menyesal sekarang, tidak apa-apa. Minta maaf pada Yansen atas tamparan tadi. Dan kalian masih bisa berdiskusi tentang rencana perawatan bersama-sama." Adril tersenyum dan menjawab, "Pak Gary, meskipun kamu tidak percaya pada aku, setidaknya kamu bisa percaya pada Calvin. Atau pada Pak Rafa. Calvin bahkan mempertaruhkan seluruh hidup dan kekayaannya untuk aku. Kamu pasti tahu betapa berharganya kepentingan bagi dia." Calvin melirik Adril, lalu tersenyum kepada Gary tak terkalahkan. "Aku bisa menjamin bahwa tidak ada masalah sama sekali. Bahkan tabib hebat di keluarga kami juga mempercayainya. Dokter yang lebih memilih mati daripada mengobatiku. Yang kalian sebut Pak Dennis, kan?" Tanya Gary tak terkalahkan sambil mengangkat alis. Calvin tersenyum canggung dan berkata, "Iya, itu dia. Pak Dennis." Raut wajah semua orang seketika berubah. Jelas mereka pernah mendengar nama itu. Mereka tahu betul sifat Pak Dennis. Bahkan beberapa di antara mereka pernah mengunjungi rumahnya untuk meminta nasihat. Tetapi malah dihajar habis-habisan dan dilempar keluar. Pak Dennis dengan angkuh berkata, "Kalian para tabib amatir ini tidak pantas berurusan denganku. Sosok yang begitu sombong. Apakah mungkin akan tunduk pada Adril? Bagaimanapun, keadaanku sudah seperti ini. Biarlah kamu mencobanya," kata Gary tak terkalahkan. Gary tak terkalahkan akhirnya setuju setelah dibujuk oleh Calvin dan dia menatap Adril. "Aku harus mengeluarkan banyak darah dari tubuhmu dulu," kata Adril. Begitu mendengar itu, Yansen langsung marah dan mencemooh. "Apakah kamu paham apa yang kamu lakukan? Racun dingin itu sangat dingin. Saat ini Pak Gary hanya bergantung pada sedikit darah hangat di tubuhnya untuk melawan racun dingin itu. Dan kamu malah mau mengeluarkan darahnya." Yansen langsung berkata kepada Gary tak terkalahkan, "Pak Gary, darahmu paling cocok dengan tubuhmu sendiri. Bahkan jika kita menambahkan darah orang lain, itu tidak akan mencapai efek melawan racun dingin ini." Semua orang menatap Adril seolah-olah dia orang bodoh. Dia bahkan tidak mengerti hal dasar seperti itu. Tapi berani menyebut dirinya dokter sakti. Apakah dia benar-benar menguasai jarum ajaib matahari? Dia menyembuhkan Jenderal Rafa hanya karena keberuntungan. Pasti saat itu pengobatan dari Dr. Yansen sudah mulai bekerja. Dan dia hanya mengambil pujian. Orang licik. Gary tak terkalahkan pun menatap Adril dengan keraguan. Namun, Adril menatap Yansen dengan penghinaan dan berkata, "Kalau dugaanku benar, kamu pasti memberikan Pak Gary obat-obatan seperti ginseng, Angelica sinensis, tanduk rusa, dan bahan-bahan yang bersifat panas lainnya." "Siapa yang memberitahumu?" tanya Yansen. Dia tertegun. Itu semua adalah bahan utama dalam metode pengobatannya. Dan Adril menyebutnya dengan tepat. Bagaimana mungkin dia tahu ini? Yansen memandang Cedric dengan curiga. Cedric menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bahkan belum sempat memberitahunya. Itu semua diduga oleh Dr. Adril sendiri." Yansen mengerutkan kening dan berkata, "Ah, itu hanya pengetahuan umum. Pengobatan racun dingin memang menggunakan bahan-bahan ini. Kamu pasti menebaknya. Tapi apa hubungannya itu dengan mengeluarkan darah Pak Gary? Itulah yang membuat kemampuanmu begitu buruk. Bahan-bahan itu boleh saja digunakan. Tapi kamu tidak mengukur dosis dengan benar. Terlalu banyak jenis obat yang kamu campurkan. Yang malah saling bertentangan dan memicu reaksi buruk dalam tubuh Pak Gary.
Hal itu memaksa tubuhnya untuk secara berlebihan melawan racun dingin. Jelas Adril. Racun dingin Pak Gary memang tampak tertekan. Tapi itu dengan mengorbankan usianya. Selain itu, kamu telah memberikan pengobatan terlalu lama, sehingga kekuatan obat-obatan ini sulit dikeluarkan dari tubuhnya. Lanjut Adril. Aku akan menggunakan metode mengeluarkan darah untuk mendistribusikan kekuatan obat yang kamu berikan. Anggap saja aku sedang membersihkan kekacauan yang kamu buat. Lanjut Adril lagi. Adril sudah menyadari ini saat memeriksa denyut nadi Gary tak terkalahkan sebelumnya. Tetapi untuk menjaga martabat Gary tak terkalahkan, dia tidak mengatakannya. Bagaimana mungkin dia langsung bilang bahwa Pak Gary mencari dokter yang tidak kompeten? Kamu, teriak Yansen. Dia langsung marah hingga wajahnya memerah.